Dapat kelas pagi sampai sore, sama kuliah sampai usia kurang lebih 1,5 tahun. Waktunya singkat, padat, dan jelas untuk kuliah S2. Cukup ngos-ngosan, karena tugasnya nggak habis-habis dari pagi sampai sore, dan kelasnya juga full, jadi semacam kalau pelatihan itu dipadatkan, harusnya 5 hari jadi 3 hari, jadi ini benar-benar dipres, harus lulus sesuai waktunya, namun depan semuanya tetap akan terasa bahagia, terasa senang. Ini sebagian besar lebih banyak dari pegawai ASN dari pemerintah daerah, hanya beberapa yang dari pusat, terutama salah satunya saya. Jadi untuk teman-teman di pemerintah daerah, jangan kecil hati atau mungkin jangan menyerah sebelum berjuang, tetap semangat, akan ada saatnya nanti teman-teman bisa sampai di kampus impiannya masing-masing. Nah, ini kenapa saya kutip lagunya Tulus di sini. Ini adalah manusia-manusia kuat yang bisa lolos setelah 1,5 tahun berjuang menghadapi segala tugas, segala resum, segala ujian ekonometrika, terutama buat saya ujian ekonometrika itu susah sekali. Hampir mau nangis kalau setiap kali ujian ekonometri. Jadi saya dan teman-teman ini harus berjuang sampai dengan lulus. Theme song kita, jadi kita punya lagu untuk menyemangati satu sama lain, itu lagunya Tulus, Manusia Kuat. Oke. So, terima kasih. Ini foto waktu akhirnya bisa mempertahankan tesis yang entah, saya juga nggak tahu, saya bisa bikin tesis itu kadang masih nggak percaya ini tesis saya ya gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa lulus dengan baik, dikasih surprise sama teman-teman, dibeliin balon, tapi bunganya belum sampai, jadi fotonya baru sama balon. Ya, sekian dari saya, semoga dapat memberikan inspirasi dan ada manfaatnya dari apa yang saya sharing tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sekali kalau ya. Ya, nah di sini mungkin saya rangkum sedikit. Kita sebenarnya bisa dapat sih asal niat, usaha dan doa. Jangan nyerah dan ikuti prosedurnya. Jadi jalanin aja ya. Nah, seperti yang quote dari yang Habibie tadi juga, kegagalan hanya terjadi apabila kita menyerah. Kalau misalnya kita belum menyerah, kesempatan itu pasti ada. Baik, ini kita langsung aja Dik ya, panggil dari penerima selanjutnya luar negeri. Nah, di sini ada Bang Joko Heratmo. Tidak perlu panjang lebar, teman-teman juga pasti sudah penasaran bagaimana beasiswa luar negerinya. Silakan Bang Joko, waktu dan tempat. Mungkin tes suara dulu Bang. Iya, kayaknya belum masuk ya suaranya. Halo? Oke, ya, siap dengar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibnu Adioso dari Sindikaten Bapnas, yang saya hormati teman-teman Abdi Muda, panitia, dan para peserta yang saya hormati. Baik, sebenarnya sedikit sharing, mungkin bisa ditayangkan paparan saya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wigno bahwa di Puspin di Klaten itu ada beberapa jenis beasiswa dalam negeri, luar negeri, dan linkage ya. Sebenarnya saya termasuk yang linkage, jadi saya bukan full luar negeri, tapi linkage Jepang istilahnya. Jadi setahun di Indonesia dan setahun itu di Jepang. Jadi lumayan memakan waktu lama. Jadi total saya sekolah itu adalah 30 bulan. Dilanjutin 6 bulan lagi sebenarnya bisa dapat PhD gitu ya. Jadi saya total sekolah itu adalah 30 bulan. Dan sebelum sekolah, sebelum berangkat ke Jepang, dan sebelum melakukan proses pendidikan di academic purpose, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wigno, di pembekalan bahasa Inggris. Jadi walaupun saya di Indonesia,
bahasa pengantar yang digunakan tetap bahasa Inggris. Jadi selama berkuliah S2 itu saya full bahasa Inggris. Jadi tugasnya, bahasa pengantarnya ataupun tesisnya itu menggunakan bahasa Inggris. Bisa di-share sudah. Mungkin ada sedikit kendala, jadi saya yang share. Apakah sudah bisa dilihat di layar Bapak-Bapak sekalian, teman-teman? Sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Jadi saya saja yang share ya. Nah, ini biodata saya, narsis sedikit ya. Nah, ini nama saya. Saya lahir tahun 90 ya, masih muda, muka saja yang boros, tapi sebenarnya saya masih muda. Saya masuk PNS itu tahun 2014. Kenapa saya tulis di sini? Ini sebenarnya untuk memotivasi teman-teman gitu. Saya tahun ke-6 berarti menjadi PNS ya. Artinya ini motivasi buat teman-teman yang baru juga. Nggak menutup kemungkinan yang baru masuk PNS itu bisa mendapatkan beasiswa, asal memenuhi syarat-syarat dari instansi masing-masing. Kebetulan di instansi saya itu syaratnya itu 1 tahun setelah diangkat menjadi PNS 100%. Jadi hitung dengan CPNS 2 tahun ya. 2 tahun setelah dilantik menjadi PNS itu dapat mendaftar beasiswa apapun. Dan lagi ditambah dengan persyaratan dari indikator sendiri adalah 1 tahun setelah PNS 100%, artinya sesuai dengan kebijakan internal organisasi saya. Jadi ketika saya sudah memenuhi syarat tersebut, saya langsung mendaftar gitu. Jadi memang sebenarnya motivasi orang jadi PNS atau ASN kan berbeda-beda ya. Kebetulan saya pribadi jadi PNS kenapa? Ya karena saya ingin lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin benarnya ada salahnya juga, tapi motivasi pribadi saya jadi PNS adalah agar relatif mudah untuk mendapatkan beasiswa dan melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi. Sudah menikah itu. Saya bukan mau pamer di sini, tapi artinya motivasi juga buat teman-teman yang sudah menikah atau berkeluarga, bahwa ketika sudah memiliki keluarga, memiliki tanggung jawab masing-masing, itu masih bisa untuk meluangkan waktunya untuk mencari beasiswa atau mencari belajar untuk mendapatkan beasiswa. Jadi jangan sampai ketika saya sudah berkeluarga, saya ada tanggungan lain dan lain-lain, saya sudah memiliki suami, saya memiliki istri, jadi motivasi untuk mendapatkan beasiswa untuk sekolah lagi itu menurun. Ini riwayat pendidikan saya. Saya dulu S1 di UGM, mungkin teman-teman di sini juga ada yang dari UGM. S1 saya di UGM jurusan manajemen. S2 saya berkhianat nih, belok sedikit. Saya di ekonomi pembangunan economics, masih satu fakultas tapi belok sedikit. Nah, kenapa S2 saya ada 2 gitu? Jadi setelah sudah saya sampaikan bahwa saya ini S2 linkage. Jadi S2 yang makanya kalau dilihat di poster itu gelarnya panjang gitu ya. Oh, gelarnya panjang banget, Jok, nggak bisa dilipat ya, Pak. Panjang banget kayak bulu mata Syahrini kata teman saya. Jadi memang ketika kita mendaftar program linkage atau mungkin lebih familiar disebut dual degree ya, dual degree atau double degree, kita akan mendapatkan 2 gelar. Jadi satu gelar master dari universitas dalam negeri dan 1 gelar master dari universitas partner. Jadi kebetulan saya linkage Jepang, dan waktu saya mendaftar, kebetulan waktu pas saya mendaftar base saya itu hanya ada linkage Jepang. Kebetulan tahun ini sudah diperbanyak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wigno, ada dari Prancis dan Jerman dan Australia ya. Zaman saya hanya ada Jepang dan Australia. Tapi yang Australia itu hanya berpartner dengan Universitas Hasanuddin kalau tidak salah. Itu yang di Makassar ya.
Jadi universitas yang di Pulau Jawa itu berpartner dengan universitas di Jepang. Ini profil singkat saya, dan research saya memang karena saya dari LKPP. Mungkin teman-teman di sini sebelum membaca, sebelum mengikuti ini mungkin nggak tahu ya LKPP itu apa gitu ya. Itu juga motivasi juga gitu buat teman-teman bahwa saya dari lembaga kecil, ya, lembaga yang kurang begitu tenar, tidak sebesar kementerian yang besar, tapi saya masih bisa untuk mendapatkan beasiswa gitu, untuk dipilih untuk bisa melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa Puspin. Jadi untuk teman-teman yang memang dari lembaga yang kurang tenar atau kurang seringlah namanya muncul di TV gitu, ya jangan berkecil hati gitu, karena saya dari lembaga yang tidak begitu tenar tapi nyatanya bisa untuk mendapatkan beasiswa Puspin di Klatren gitu. Riset saya karena saya dari pengadaan berhubungan dengan pengadaan di Indonesia, jadi the impact of electronic procurement system on procurement outcomes in Indonesia. Jadi ini ya agak pusing juga sih sebenarnya kalau yang tidak paham pengadaan. Lanjut saja. Next. Lanjut. Mengapa beasiswa Bappenas? Mungkin tadi ini akan sama ya dengan yang disampaikan oleh Mbak Loga gitu. Pertama mudah dan susah itu kan relatif antar individu. Tapi kenapa bisa saya bilang mudah? Ini dibandingkan dengan beasiswa lain. Contohlah LPDP atau Australian Award atau mungkin beasiswa lain seperti Fulbright atau beasiswa lainnya. Ini dari pendaftaran saja, misalnya ya, kita ingin mendaftar LPDP atau AAS lah, kita sudah juga gitu. Saya juga mengalami gitu, ketika saya lihat form pendaftaran, aduh banyak, besok aja lah gitu. LPDP juga gitu, banyak persyaratan, besok aja gitu. Nah, apalagi kita sebagai PNS masih disibukkan dengan tugas-tugas keseharian gitu ya. Ketika kita ingin mendaftar, tiba-tiba pimpinan atau atasan ngasih disposisi ini, udahlah besok aja daftarnya gitu. Nah, ini yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Loga, jangan tarsok. Jadi ketika sudah ada niat untuk mendaftar, langsung mendaftar gitu. Dan kebetulan beasiswa Bappenas ini pendaftarannya relatif mudah. Waktu itu kalau tidak salah hanya melalui online dan disampaikan soft copy-nya. Jadi soft copy-nya disampaikan melalui website Puspin di Klatren, lalu setelah itu baru setelah diterima diklarifikasi hard copy-nya. Lalu persyaratan administrasinya juga tidak begitu sulit menurut saya ya. SKCPNS, SKPNS, kalau tidak salah rekomendasi dari eselon 2 di bidang kepegawaian, bukan rekomendasi, maaf, surat pengantar lalu dan syarat-syarat lainnya. Yang menurut saya tidak begitu sulit lah, tidak menyulitkan yang jelas. Itu tidak ada teks bahasa Inggris, tidak ada motivational letter, statement of purpose dan lain, study plan itu tidak ada, hanya ada satu lembar wawancara tertulis ya, namanya wawancara tapi tertulis. Di situ ditulis apa yang menyebabkan kamu ingin memilih program ini, lalu apa yang akan kamu lakukan setelah kembali dan sebagainya. Tapi dilakukan dengan tertulis. Lalu yang berikutnya adalah tahapan tes. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Loga bahwa hanya ada 2 sebenarnya tesnya. 3 mungkin dengan administrasi ya, karena ada beberapa teman saya sebagian yang kurang beruntung tidak lolos tes administrasi. Jadi sebenarnya ada 3, administrasi, TOEFL, dan TPA. Lalu berikutnya pilihan universitas tujuan. Ini banyak sudah disebutkan ya oleh Pak Wiknya, ada sangat variatif itu universitasnya maupun jurusannya. Lalu yang ketiga adalah khusus PNS. Mengapa ini saya jadikan kelebihan menurut saya? Karena kita tahu pesaing kita, tadi sudah disebutkan, kita tahu siapa saingan kita, tahu kesibukan saingan kita juga karena sama-sama PNS itu ya, sama-sama bekerja. Tidak seperti LPDP yang misalnya dulu pas zaman saya mendaftar itu LPDP belum ada yang khusus PNS. Jadi LPDP itu
itu masih dibuka, semuanya umum, PNS, santri, semuanya bersaing di situ. Artinya ketika ini khusus PNS, jadi kita memiliki chance yang sama, kesibukan yang sama. Lalu testimoni alumni, ini juga apa ya, menurut saya sedikit banyak mempengaruhi saya untuk mendaftar, karena kebetulan dulu atasan saya langsung alumni dari Biswa Bappenas. Dulu atasan saya adalah dulu mantan pegawai Bappenas. Lalu beliau juga lulusan dari Yokohama. Jadi beliau menginspirasi saya untuk mendaftar di Pusbindi Klaten itu, Biswa Pusbindi Klaten. Lalu ini mungkin sudah dijelaskan ya, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Jadi tahapnya, ini syaratnya tidak begitu sulit, hanya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tesnya hanya ada 3 dengan tes administrasi. Ini hasilnya. Nah, saya bukan mau pamer sebenarnya, hanya ingin menunjukkan bahwa saya sebelumnya belum pernah mendaftar beasiswa ini. Saya tidak tahu TPA itu seperti apa. Saya tidak tahu bentuk soalnya seperti apa. Saya hanya tahu dari online. Saya tahu banyak dari online, dari aplikasi. Lalu sudah saya ikut, saya mengerjakan, dan alhamdulillah dilalah saya bisa memenuhi syarat. Begitu juga dengan TOEFL ya, ITP. Saya belum pernah ikut tes TOEFL yang beneran itu. Dulu selama ini saya hanya ikut tes TOEFL yang bohong-bohongan, yang seperti di lembaga les lah gitu. Saya belum pernah ikut yang TOEFL yang ITP. Kan bisa dilihat di sini ya, saya baru pertama. Oh ini times second TOEFL, belum pernah gitu. Saya belum pernah ikut tes TOEFL yang beneran. Tapi ketika saya mencoba, saya belajar gitu ya, belajar juga hanya melalui online. Itu alhamdulillah saya lulus gitu. Artinya apa? Artinya jangan takut mencoba gitu. Kalaupun gagal, nggak masalah, masih bisa daftar gitu. Jadi sedikit sharing, teman sekelas saya juga mungkin pengalamannya tidak seberuntung saya. Teman saya itu harus setidaknya 8 kali ikut tes TPA baru bisa lolos beasiswa Bappenas. Tadi yang seperti Mbak Loga bilang ya, jangan menyerah ketika gagal sekali, coba lagi. Lalu tips and tricksnya, niat ya. Niat betul ya, niat memang yang pertama kita harus lakukan adalah niat. Artinya apa? Artinya ya tadi, ketika kita sudah ingin mendaftar beasiswa 100% gitu, saya ingin mendaftar beasiswa, jadi niatkan gitu, apa yang harus saya lakukan, dibuat list lah, apa saja yang saya ingin lakukan. Lalu perencanaan. Jadi perencanaan artinya ketika kita mendaftar itu direncanakan apa yang ingin dilakukan berikutnya. Mungkin tadi seperti Mbak Loga bilang ya, ketika kita mendapatkan beasiswa nantinya akan seperti apa, yang sudah berkeluarga nanti tukinnya seperti apa, gajinya seperti apa, apakah dipotong 50%, apakah saya tidak mendapatkan tukin, apakah allowance yang diberikan Bappenas itu setara dengan penghasilan tambahan yang saya dapatkan selama menjadi PNS gitu ya. Jadi benar-benar dihitung, saya benar-benar menghitung gitu. Jadi dihitung benar-benar, direncanakan baik-baik, ketika sudah oke, ya sudah daftar. Ketika kita tidak merencanakan itu baik-baik, pasti akan mengganggu pada saat kita tes gitu. Ketika kita tes hanya coba-coba, yang penting daftar dulu, masalah keterima dibentar. Nah nanti akibatnya adalah ketika kita sudah diterima, kita kaget gitu. Waduh, ternyata ini dipotong ya. Aduh, ternyata ketika tubel nggak bisa dapat perjalanan dinas nih, nggak bisa dapat honor narasumber nih gitu. Jadi kan penghasilan bulannya berkurang. Nah itu diberikan baik dari awal gitu. Ketika saya terima tubel, ketika saya sudah mendapatkan beasiswa, apakah ini cukup untuk menghidupi keseharian teman-teman gitu. Teliti ya. Jadi teliti ini maksud saya TPA dan berkasnya itu harus teliti. Jadi memang banyak ya orang pintar itu banyak, tapi orang teliti itu tidak sebanyak orang pintar itu. Artinya ketika tes itu yang diutamakan selain kepintaran juga ketelitian ini. Banyak teman-teman saya yang saya yakin dia pintar gitu, lebih pintar dari saya mungkin di kantor tuh. Tapi tidak lolos TPA gitu. TPA tidak lolos karena memang mungkin tidak teliti, mungkin mengerjakannya tidak cepat itu, karena TPA ini selain dibutuhkan ketelitian, kepintaran juga kecepatan. Karena menurut saya soal-soal yang diberikan pada saat TPA itu memang didesain untuk diselesaikan semua.
gitu. Jadi ketika kita mengerjakan TPR harus cepat. Jadi ketika soalnya saya lupa soalnya mungkin 100 gitu. 100. Kerjakan 120 menit sudah dibagi saja 120 dibagi 100. Jadi minimal saya mengerjakan satu soal tuh harus misalnya 3 menit. Ketika lebih dari 3 menit sudah lewat, jangan dipikir lagi gitu, sudah skip saja. Gitu ya. Siapkan diri, ini tadi sama ya, persiapkan diri dari sisi keuangan atau dari sisi mental kita juga gitu, karena ketika kita kumpul pasti mentalnya akan berbeda dengan ketika kita menjadi pegawai aktif gitu. Berdoa ya, pasti berdoa ya. Mungkin ini hal yang memang dianggap mungkin ya sebagian orang menganggap doa itu apa, cuma yakin doa itu penting gitu, dan doa orang tua gitu. Saya setiap apa-apa pasti minta doa orang tua, yakin nih doa orang tua itu bekerja lah. Selain tadi hal-hal teknis, terakhir jangan lupa berdoa. Kendalanya apa ya? Ya mungkin kendalanya masalah waktu ya, waktu, dan memang artinya waktu di sini waktu untuk membagi antara pekerjaan yang kita lakukan sewaktu masih aktif dan pada saat kita mendaftar gitu. Jadi kita harus membagi, siangnya bertugas, setelah jam 4 itu kita mempersiapkan ini semua, siapkan berkas-berkas beasiswa. Ini timelinenya seperti yang dijelaskan tadi, itu sudah disinggung sedikit oleh Pak Wigno mengenai linkage ya. Karena saya linkage, jadi cukup lama sebenarnya, saya sadari ini cukup lama. Jadi SK tubel saya itu 30 bulan. Dari saya bilang 30 bulan ya, 6 bulan lagi mungkin bisa jadi PhD gitu kan. Jadi setelah kita dinyatakan diterima pengumuman, yang pertama kita lakukan itu tidak langsung kuliah. Jadi kita dibekali pelatihan bahasa, namanya English for Academic Purpose. Ini berlangsung sekitar mungkin 5-6 bulan. Ya, jadi ini salah satu mungkin keuntungannya ya. Saya tidak tahu dulu sebelum saya diterima di beasiswa ini, tapi menurut saya ini salah satu keuntungan. Saya ceritakan lagi, saya belum pernah tes IELTS. Saya itu belum pernah IELTS, belum pernah TOEFL sebelumnya. Tapi ketika di sini diajarkan benar-benar setiap hari harus masuk untuk belajar bahasa Inggris. Saya yang tadinya 0 gitu ya. Saya dulu sebelum masuk tuh ada namanya pretest. Pretest saya hasilnya saya cuma 3 gitu, 3,8 dari band 10. Artinya cuma 30%. Pertama kali masuk saya dites gitu kan. Pretest, saya nggak tahu IELTS itu seperti apa, jadi belum lagi teknik-teknik mengerjakannya. Jadi saya ngasal aja ngerjain. Waduh saya minder nih, gimana ya? Jadi akhirnya saya belajar gitu. Saya belajar di EAP ini bagaimana cara mengerjakan IELTS, reading, writing, listening, dan satu lagi speaking ya. Kita belajar benar-benar intens gitu. 6 hari seminggu, jam 8 sampai jam 5. Itu lokasi saya kebetulan saya Indonesianya saya di UGM, jadi ditempatkan di pusat pelatihan bahasa di UGM. Alhamdulillah setelah menempuh waktu sekitar 6 bulan itu, dalam kurun waktu 6 bulan itu ada 2 kali tes IELTS. Jadi alhamdulillah saya mencapai target itu. Jadi targetnya itu sebenarnya 6,5. Jadi targetnya itu 6,5, tapi beberapa universitas di Jepang masih menerima yang 6. Ya alhamdulillah saya mencapai target tuh. Saya dari 2 kali tes tersebut saya memenuhi target 6,5 gitu. Dan untuk 1 kali TOEFL-nya ya akhirnya saya ketika sudah IELTS itu selesai, sudah saya TOEFL-nya nothing tulus. Tapi alhamdulillah juga TOEFL-nya juga memenuhi syarat gitu. Artinya EAP ini berhasil gitu. Ketika saya yang tadinya 0, saya nggak ngerti apa-apa mengenai IELTS, ketika ada program ini saya jadi bisa memenuhi syarat. Artinya ini salah satu keuntungan lah menurut saya, karena di tempat lain, di beasiswa lain itu IELTS kita suruh bayar sendiri kalau nggak salah ya. Kayak mungkin AAS ya, ketika kita daftar itu dengan IELTS yang tidak mencukupi syarat, ketika sudah terima ada latihan lagi gitu. Tapi kalau seperti LPDP itu kan kita harus les sendiri, kita harus bayar sendiri untuk bayar tesnya gitu, bayar lesnya dan bayar tesnya. Kalau ini semuanya free, tidak ada, jadi hanya modal rajin masuk tiap hari saja gitu. Dan itu pun masih banyak juga yang bolos-bolos sebenarnya. Tapi jangan bilang Wigno ya. Jadi sebenarnya ini tuh menurut saya sangat berguna sekali gitu. Lalu dilanjutkan dengan perkuliahan di Indonesia gitu ya. Ini berlangsung kurang lebih setahun itu. Jadi
selama saya kuliah di Indonesia ini, saya juga harus mempersiapkan research proposal untuk ke Jepang. Jadi kebetulan saya linkage Jepang, jadi saya harus mempersiapkan research proposal ke Jepang. Dan harus dalam bahasa Inggris tentunya, karena tadi ini program linkage. Jadi saya mempersiapkan research proposal, lalu disuruh untuk memilih 3 kampus di Jepang. Jadi dari 7 kampus yang disediakan, saya memilih 3 kampus. Kebetulan dulu pilihan saya pertama itu Yokohama National University, itu sudah dijelaskan di awal, ada daftarnya. Lalu yang kedua itu saya dulu memilih, saya lupa, Blitz kalau nggak salah, Blitz. Yang ketiga itu Tohosoku University. Jadi setelah saya mengisi daftar untuk menentukan kampus pilihan, saya submit, lalu saya diwajibkan untuk melakukan presentasi di depan director atau sensei dari Universitas Jepang. Beberapa universitas datang langsung ke Indonesia, contohnya seperti Blitz, Hiroshima, Sumaikan kalau tidak salah, Tohosoku, itu datang ke Indonesia. Tapi kebetulan kampus yang saya pilih nomor 1 itu Yokohama National University, hanya mengakomodasi melalui Skype. Jadi melalui internet lah, virtual gitu, tidak datang langsung. Lalu berikutnya setelah saya selesai gitu ya, dinyatakan diterima di kampus Jepang, selesai perkuliahan di Indonesia, ada yang namanya BJLT, Basic Japanese Language Training. Jadi saya dilatih untuk belajar percakapan bahasa Jepang sehari-hari. Kami dilatih hanya untuk sehari-hari lah, walaupun di Jepangnya itu kita masukkan ke kelas yang berbahasa Inggris, yang kelas internasional lah istilahnya, tapi kita juga tetap dibekali pelajaran bahasa Jepang yang basic lah, mungkin yang setara sih, mungkin kan 5 ke bawah lah, mungkin tidak setara yang 5 ke bawah, seperti kata sapaan, lalu sehari-harinya seperti apa. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh perkuliahan di Jepang. Saya kebetulan diterima di kampus di Yokohama National University di Jepang. Saya masih mengharuskan untuk mengambil kuliah di sana, jadi 14 SKS. Jadi di Indonesia 33 SKS atau 11 mata kuliah. Di Jepang saya 14 SKS dan juga tesis dalam bahasa Inggris. Ini yang harus diperhatikan pada saat mendaftar kampus di Jepang ya. Pertama, research proposal. Jadi harus yakin bahwa kampus yang kita apply itu sesuai dengan proposal kita. Jadi ketika kita mendaftar kampus, jadi sedikit cerita ya. Ketika saya di UGM itu mengambil jurusan ekonomi pembangunan ya, ekonomi development economics, di Jepang kita itu tidak semata-mata jurusan kita akan sama ekonomi gitu. Jadi kebetulan waktu saya sama ekonomi, tapi ketika di Jepangnya teman saya di Indonesianya itu ekonomi, di Jepang dia public policy. Nah, proposalnya seperti apa? Ya, proposal harus yang sesuai gitu. Public policy dikomunikasikan dengan ekonomi seperti apa. Kebetulan dulu saya sama, jadi tidak begitu masalah research proposal. Lalu presentasi di hadapan sensei itu harus bagus lah, harus meyakinkan bahwa kita itu sesuai untuk diterima di kampus yang kita tuju. Lalu berkas, kebetulan untuk saya berkas ini IELTS di Yokohama itu minimal 6,5 waktu itu. Lalu ada statement of purpose. Jadi statement of purpose itu seperti seperti study plan lah, ibaratnya bukan study plan ya. Jadi seperti motivational letter, kalau mungkin teman-teman pernah mendaftar beasiswa gitu, apa yang ingin dilakukan, lalu research tentang apa, kontribusi yang akan dilakukan untuk Indonesia apa, segala macam. Lalu study plan itu adalah mata kuliah apa yang ingin kamu ambil di sana. Jadi kebetulan kalau di saya itu tidak paket ya, jadi di Yokohama itu harus memilih sendiri, seperti KRS lah ibaratnya kalau di Indonesia. Jadi mata kuliah apa saja yang ingin kamu ambil di Jepang gitu. Lalu ada juga recommendation. Jadi recommendation kalau saya waktu itu dari pimpinan setara eselon 2 di tempat saya, dan satu lagi dari dosen pembimbing waktu S1 dan dari pimpinan di tempat bekerja di lembaga saya. Lalu academic transcript S1 dan TOEFL atau IELTS. Lalu muncullah LOE seperti ini, bahasa Jepang ada. Tapi jangan sedih, ada transfernya ke bahasa Inggris. Muncul LOE, ini yang dari Yokohama. Nah, ini kurs nih.
Ada yang tahu nggak Yokohama itu di mana? Coba dicoret deh. Tahu kan caranya nyoret di Zoom? Tahu dong pasti. Ada yang tahu nggak Yokohama di mana? Atau bentuknya warna apa Yokohama di sini? Tahu? Sudah, saya kasih bocoran saja. Di Yokohama di sini. Nah, ini Yokohama. Jadi Yokohama itu sebenarnya dekat dengan Tokyo. Hanya berjarak mungkin 60 km dari Tokyo. Saya hampir tiap minggu bisa ke Tokyo, main sama anak-anak Tokyo yang main futsal. Jadi Tokyo itu Yokohama termasuk di regional Kanto ya. Kalau ini sedikit pengetahuan tentang Jepang. Jadi ada Kanto, ada yang namanya Chubu, ada yang Shikoku, Hokkaido yang merah gitu. Jadi Yokohama ini termasuk di regional Kanto, dekat sama Tokyo. Jadi nggak begitu desa-desa banget lah. Tidak seperti teman saya ada yang di Niigata gitu. Itu dia kasihan ya. Kalau tuh pas musim salju dia ke tempat saya ngungsi karena kedinginan. Dia main ke Yokohama. Ini sedikit ya. Ini foto-foto saya waktu di Jepang ya. Ini sensei saya masih muda tapi galak. Jadi orang Jepang itu kebetulan memang sangat detail dan sangat tepat waktu. Saya pernah ngirim email telat beberapa menit, saya langsung dimarahin. Tapi sebenarnya dia baik, dia sangat memotivasi lah. Lalu ini dari Tripcons, jadi saya tadi belum sebutkan ya. Jadi ketika kita bersekolah di Jepang, ketika kita menghabiskan paruh kedua di Jepang, itu kita tidak langsung dilepas oleh kursus tidak. Jadi kita diberikan namanya itu bukan pendamping ya, kayak seperti konsultan untuk membantu kita selama di Jepang gitu. Jadi ketika kita sampai ke Jepang, kita tidak dilepas begitu saja. Kita dibimbing lah, dianterin. Saya kebetulan dulu pas ketika saya nyampe ada yang namanya Shimizu-san, itu yang membantu saya untuk mendaftar, untuk membuat rekening bank, untuk membuat residence card, untuk lalu segala hal yang berkaitan dengan kependudukan di Jepang lah, saya dibantu oleh Jepkons ini. Jadi ini yang salah satu yang kelebihan dibanding beasiswa lain. Karena teman saya cerita dia yang LPDP itu ketika sampai Jepang sudah dilepas. Dia bingung, saya ke kantor pos gimana caranya, saya ke ibaratnya ke kayak nama istilahnya kayak kantor kelurahan lah, itu kayak kantor untuk membuat asuransi, untuk membuat residence card itu seperti apa, bingung gitu. Tapi kalau siswa Bappenas alhamdulillah selalu ditemani lah, tidak nyasar kita di Jepang. Lalu ini teman-teman saya di Yokohama di saat saya berkuliah tahun kedua di Jepang. Ini dari macam-macam negara ya, dan kebetulan semuanya PNS. Jadi memang kelasnya itu khusus PNS dari berbagai macam negara ya. Kebetulan saya fakultasnya itu Economics, Tax and Public Policy kalau tidak salah namanya, nama fullnya. Jadi tidak hanya yang ekonomi saja, jadi yang tax, yang public policy juga dijadikan satu kelas. Dan kebetulan semuanya PNS di sini. Ada yang dari Malaysia, dari Ethiopia, yang memang semuanya negara berkembang, Nepal dan di Myanmar tidak salah. Lalu ini foto saya yang kiri bawah ini di Yokohama ya. Yokohama kan memang kota pelabuhan sebenarnya. Yokohama itu kota pelabuhan. Jadi saljunya sangat sedikit. Jadi sangat bisa dibilang agak banyak angin ya, dan panas. Jadi memang kota pelabuhan. Ini teman saya di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Yokohama. Jadi jangan khawatir ketika nanti bisa diterima di linkage atau di full luar negeri di Jepang, itu tidak perlu khawatir akan kehilangan teman atau kehilangan taste of Indonesian lah ibarat gitu. Kita masih punya banyak lah teman di sana, bahkan masjid juga banyak, jadi makanan halal juga banyak, jadi yang strict halal segala macam itu banyak sedia, asal pintar memilihnya gitu. Lalu ini saat saya wisuda dengan ini dekan kalau tidak salah, dekan dari program studi saya. Lanjut, ini kelebihan dan kekurangan, saya ingin kurang nih. Jadi kelebihannya itu adalah allowance tepat waktu dan memadai. Tepat waktu ya memadai, menurut saya sangat memadai gitu. Tadi seperti yang dikatakan bahwa besar kecil itu relatif, tapi tergantung kita mengatur keuangannya. Tapi menurut saya beasiswa ini sangat generous lah. Artinya banyak selain allowance bulanan, kalau saya itu di Yokohama
itu kan tadi dijelaskan itu berdasarkan regional ya. Saya regional 1 Yokohama itu 170.000 yen per bulan. 170.000 yen itu mungkin kalau sekarang sekitar 20 jutaan lah, per bulan. Itu di Jepang cukup nggak? Menurut saya itu lebih dari cukup gitu. Saya bisa nabung kok dengan uang segitu asal tidak boros lah. Asal masak juga, asal tidak jajan setiap hari itu memadai sebenarnya. Ketika saya bandingkan dengan teman saya dari LPDP, kan saya dekat banget nih sama teman saya LPDP ini karena kebetulan dia juga PNS dari BPS. Jadi saya dekat lah, dekat sering sharing. Saya tanya, kan dia sudah berkeluarga, berdua anak, satu istri gitu. Allowance berapa sih gitu? Kalau di Yokohama itu 150.000, kalau LPDP. Oh itu ya, maksudnya lebih dikit dari Bappenas ya gitu. Tapi mungkin untuk di Tokyo lebih tinggi dari Bappenas, tapi untuk di Yokohama itu LPDP lebih sedikit, artinya kompetitif lah untuk allowance-nya di Jepang dari Bappenas. Itu tadi konsultan, seperti saya sudah jelaskan bahwa kita di sana tidak dilepas ketika di luar negeri. Kita ada dari konsultan yang selalu menemani, lalu khusus PNS tadi sudah saya jelaskan, dan monitoring secara berkala. Tapi pengalaman saya ketika kuliah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu Bappenas selalu care lah terhadap karya siswanya. Jadi datang ke kampus, bahkan ketika di Jepang pun saya didatangi oleh perwakilan dari Pusbin untuk menanyakan keadaan gitu. Gimana sekolahnya, gimana itunya, tesisnya sudah sampai mana, seperti itu. Jadi care lah, kita tidak dilepas gitu. Lalu yang menjadi kekurangan, pilihan negara tujuan. Mungkin pada saat itu hanya ada Jepang dan Australia. Tapi sekarang tadi saya lihat sudah ada Jerman dan Belanda kalau tidak salah ya. Jadi memang makin kesini makin banyak lah kampus partner yang di luar negeri. Ya mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu Mas Joko nih pemaparannya. Aduh, keren banget loh ini sharing pengalamannya di Yokohama. Terus apalagi gelarnya tadi panjang banget ya. Sarjana Ekonomi, Master of Economic Development ya Mas, sama Master of Art ya. Gila. Nah Ari, ini kayaknya kita teman-teman udah gak sabar ya dibacain pertanyaannya. Betul, kita langsung masuk ke tanya jawab aja ya. Kita kan udah ngeliatin tadi ke slide dulu, jadi kita akan pilih yang teratas dulu ya. Oke, ini aku share screen dulu ya Ari. Boleh. Bentar. Bisa. Mana nih kalau muncul. Bantu ya. Oke. Ya, di sini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman melalui Slido. Jadi kita langsung aja ya. Mungkin nanti para narasumber mohon dibantu bisa langsung menjawab pertanyaan ya. Jadi saya bacakan yang pertama. Di sini ada dari Yuli. Untuk pengajuan beasiswa S2, apakah harus linear dengan jurusan S1? Apakah jurusan yang dipilih harus sesuai dengan kementerian asal ASN tersebut bekerja? Terima kasih. Mungkin Pak Wingyo ya, berwenang mungkin ya. Iya, yang mau nanggapin mungkin. Boleh langsung ini, Mas Ari, Mas Diki. Boleh Pak? Ya, silakan. Yang nomor 1 aja atau yang lainnya? Nomor 1 dulu. Satu dulu ya. Iya. Untuk Mbak Yuli ya, mungkin juga untuk adik-adik yang lainnya, untuk pengajuan beasiswa apakah harus linear dengan jurusan S1? Ini tidak, karena memang nanti yang akan dilihat adalah tempat bekerja atau unit kerjanya. Nanti kalau linear atau tidak, nanti itu akan dilihat oleh universitasnya. Jadi ada beberapa program studi atau fakultas nanti akan melihat apakah misalnya di Fakultas Ekonomi UI dia jadi semua masing-masing prodi nanti Bapak Ibu sekalian ketika melamar nanti akan ada semacam screeningnya lagi kira-kira gitu. Walaupun sudah menerima beasiswa kita, terus kemudian ketika nanti memilih program studi itu nanti akan dicek. Misalnya program Fakultas Ilmu Ekonomi di UI, dia tidak mau menerima yang berlatar belakang bahasa Inggris. Nah, itu nggak bisa kira-kira gitu. Nah, nanti kemudian diarahkan teman-teman nanti
akan misalnya nanti akan diarahkan ke jurusan atau ke prodi yang nanti menerima misalnya berbeda antara S1 dengan yang sekarang akan diambil, kira-kira gitu. Nah, untuk jurusan itu ya sama saja, karena untuk jurusan ini tidak persis seperti itu, tetapi prinsipnya adalah ketika Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan izin dari Biro SDM atau Kepegawaian, kita anggap Bapak Ibu sekalian itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Artinya misalnya seperti Mas Joko misalnya dengan LKPP, dia bisa mengambil manajemen atau misalnya mengambil yang sangat lain mungkin misalnya lingkungan hidup gitu. Boleh saja karena mungkin LKPP membutuhkan orang-orang yang harus mengerti substansi lingkungan hidup misalnya. Nah, itu intinya nanti kita akan serahkan kepada masing-masing institusi. Kira-kira itu Mas Diki, Mas Ari. Oke, mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Pak Winyo juga ya. Ini pertanyaan dari Mas Bayu dari BPS ya. Apakah beasiswa Pusbin di Klatren Bappenas untuk periode tahun 2021 ini tetap dibuka, Pak? Untuk Mas Bayu dari BPS, mungkin juga untuk teman-teman yang like ya, itu ada 6 yang like. Jadi apakah beasiswa Pusbin Bappenas tahun 2021 tetap dibuka? Nah, ini tetap dibuka. Jadi silahkan tetap mengupdate informasi kita di website. Nah, tapi untuk tesnya ini nanti akan ada beberapa adjustment. Seperti minggu kemarin kami baru saja melaksanakan tes untuk TOEFL melalui online untuk S2 afirmasi untuk Indonesia bagian timur. Nah, nanti yang reguler silahkan dibuka. Tapi prinsipnya kita akan tetap buka untuk tahun 2021. Itu untuk pertanyaan dari Mas Bayu dan kawan-kawan. Mas Diki. Oke, siap Pak. Berarti masih buka ya kesempatannya walaupun di masa pandemi ini. Lanjutkan dari Tengku Fazil Mutakin. Saya baru lulus PNS tahun 2018-2019. Apakah syarat wajib beasiswa minimal 2 tahun sudah jadi PNS, Pak? Apakah kami sudah fungsional perencana tanpa ikut diklat, katanya? Oke, untuk syarat wajib beasiswa Bappenas minimal sejak PNS, ini kalau tidak salah tadi sudah direvisi ya, Mas Joko misalnya itu 1 tahun sejak PNS, jadi tidak 2 tahun lagi. Ya gitu ya Mas Joko ya. Nah, kemudian apakah kami sudah menjadi fungsional perencana tanpa ikut diklat? Nah, ini secara teknis nanti akan ada ketentuannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman abdi muda, sekarang ini kalau tidak salah ketika teman-teman masuk PNS itu nanti sudah ada jabatannya, kira-kira kan begitu ya. Nah, nanti jabatannya adalah misalnya fungsional apa. Salah satunya adalah fungsional perencana ini. Nah, nanti begitu Bapak Ibu sekalian teman-teman masuk yang di unit kerja perencanaan akan menjabat sebagai fungsional perencana pertama misalnya. Tapi nanti pelatihannya itu nanti kalau tidak salah ya, ini mohon maaf nanti karena ini bukan di tempat saya, ini agak teknis karena ada ketentuan yang baru. Nanti kalau tidak salah nanti pelatihannya ini otomatis dia akan menjadi fungsional perencana, tapi untuk diklatnya nanti akan diwajibkan nanti setelah berapa tahun, kira-kira gitu. Baik. Mungkin itu ya untuk Mas Teuku Faisal Mutakin dari Bapeda iya Aceh nih, jawaban ya, sekali. Oke. Pak Winyo ini kayaknya pertanyaan ditujukan ke Pak Winyo lagi ya. Oke, saya jawab sekalian ya untuk Ahmad Juwari BKN. Oke. Boleh nggak sih apakah biar Bappenas memperbolehkan keluarga untuk ikut studi luar negeri? Nah, ini di Bappenas ada ketentuan untuk yang S2 linked itu tidak boleh karena hanya 1 tahun. Dan itu di Jepang itu sangat ketat gitu ya. Tapi saya nggak tahu, kadang-kadang ada juga yang istilahnya tidak izin gitu. Mungkin Mas Joko mungkin bawa, kita nggak tahu. Tapi prinsipnya nggak boleh. Tapi untuk S2 dan S3, S2 yang reguler 2 tahun full dan S3 di luar negeri, kita tidak melarang, tapi kita juga tidak menyarankan. Jadi istilahnya terserah, tetapi kita juga tidak mengcover sepersen pun biaya anak dan istri. Saya tidak tahu dulu LPDP itu mengcover berapa persen dari itu untuk anak dan istri, tapi untuk Bappenas tidak. Iya Pak. Kemudian untuk Mbak Amelia Diah KS ya dengan
beberapa teman, apakah boleh mendaftar beasiswa dengan tujuan universitas yang tidak bekerja sama dengan Bappenas, termasuk dalam fokus studi PhD 4. Kalau ini tidak boleh, karena jadi kita sudah memiliki kerjasama dengan semua perguruan tinggi, karena sesuai dengan bidang jurusannya, bidang studinya, jadi kita harus list yang ada di PHDP 4 untuk universitasnya. Termasuk juga meskipun sudah pegang letter of agreement dan izin dari dinas, kita tetap tidak bisa memberikan, mohon maaf gitu. Kemudian nah, ini menarik. Jadi seperti seperti yang disampaikan Mas Joko. Jadi Linkit itu adalah 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar negeri. Jadi ketika nanti mereka sudah 1 tahun di Indonesia, itu tidak otomatis langsung berangkat ke luar negeri. Karena itu tadi ada persyaratan TOEFL. Kemudian ada persyaratan misalnya terkait dengan nilai IPK, ada persyaratan topik beasiswa, topik tesis atau penelitian. Jadi kalau misalnya nanti ketika 1 tahun tidak setelah di Indonesia kemudian proses pelamaran tidak diterima, jadi nanti tidak bisa berangkat. Tetapi yang bersangkutan nanti bisa melanjutkan mungkin karena sudah 1 tahun, jadi tinggal melanjutkan 6 bulan lagi, kemudian nanti akan hanya mendapatkan gelar di dalam negeri. Jadi kalau misalnya tadi seperti Mas Joko, misalnya di Fakultas Ekonomi Gadjah Mada, terus kemudian 1 tahun ternyata nggak diterima di Yokohama, maka Mas Joko bisa langsung melanjutkan S2-nya di dalam negeri. Kira-kira gitu. Baik. Kira-kira itu. Ini yang Q2 anomonius itu juga menurut saya hampir sama pertanyaannya, dan jawabannya adalah jadi tidak harus gitu. Apakah jabatan fungsional yang sedang dijabat itu tidak harus. Kemudian ini nomor Q2 ini menarik. Jadi istilahnya begini. Jadi penawaran kita itu sangat terbuka. Artinya kita sebenarnya secara resmi mengirim surat kepada KL, kemudian provinsi, dan kemudian kabupaten kota. Tetapi kadangkala surat resmi itu, mohon maaf ya, ada yang tidak terkirim, kemudian ada yang belum sampai, ada yang belum istilahnya mungkin salah alamat dan lain sebagainya. Kemudian beberapa daerah atau KL itu tidak menerima. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian teman-teman ngecek misalnya di website Bappenas, karena begini, setiap tahun kita itu selalu memperbarui target peserta kita. Jadi terutama yang untuk pusat. Jadi ada beberapa kementerian lembaga tiap tahun itu berubah. Ada yang tahun ini masuk, ada yang kemudian tahun depan mungkin bisa tidak masuk di dalam list gitu, karena mungkin terlalu banyak atau mungkin keterbatasan anggaran kita dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya asal nanti di setiap tahun yang berlaku, kemudian sasaran institusi itu ada, Bapak Ibu sekalian bisa tetap mendaftar walaupun tidak mendapatkan surat resmi atau pembukaan resmi di daerah. Oleh karena itu nanti bisa konsultasi di daerah. Ini ada beasiswa Bappenas dan institusi kita atau daerah kita menjadi sasaran diundang, apakah boleh mendaftar. Nah, kira-kira tetap harus prosedurnya harus tetap pakai itu. Ini ada pertanyaan menarik juga ya Pak, terkait kuotanya. Gimana kalau kuotanya? Apakah ada kuota tertentu untuk di tiap kabupaten atau kota? Kalau kuota itu secara umum begini. Jadi kuota itu kita secara kuota total ya. Misalnya setahun itu tetap tetap ada kuota secara umum. Jadi tiap tahun pun akan berubah karena anggaran kita kan per tahun. Jadi mungkin tahun ini kuota total misalnya 400. Tahun depan mungkin 300 gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian secara umum untuk PHRD 4 itu ada kuota untuk teman-teman kementerian atau yang di pusat, dan kemudian untuk teman-teman yang ada di pemerintah daerah. Dan ini bagusnya untuk teman-teman daerah adalah kuotanya sebenarnya 80% itu harus berasal dari teman-teman pemerintah daerah, baik itu di dalam provinsi, kabupaten ataupun kota, atau teman-teman UPT atau kantor kanwil yang ada di daerah. Nah, itu menjadi prioritas kita, 80%. Yang teman-teman
KL itu hanya 20%. Nah, Mbak Logat, Mas Joko itu mungkin termasuk yang 20%. Walaupun sekarang ini kuotanya kita tidak bisa seideal itu. Mohon maaf ini teman-teman daerah masih sedikit yang lolos. Jadi mungkin sekarang 70-30 lah. Tapi target kita sebenarnya 80% itu dari daerah. Terus kemudian nanti tidak ada kuota untuk daerah itu berapa dan sebagainya. Pokoknya asal yang mereka nilainya tertinggi, kemudian cocok, kemudian itu juga diterima di prodi. Misalnya ya, selama ini hanya beberapa provinsi saja yang itu sangat tinggi jumlah pesertanya. Karena apa? Karena banyak sekali yang daftar, terus kemudian nilainya mencukupi dan kemudian mereka itu. Jadi tidak kita batasi. Terus kemudian di masing-masing prodi nanti juga ada kuotanya. Misalnya apa? Misalnya tidak mungkin kita akan menempatkan 20 orang di salah satu prodi aja, di UI ataupun di Brawijaya atau di UGM. Tapi harus kita sebar. Supaya apa? Supaya itu tadi terjadi pemerataan kerjasama kita dengan program studi. Kalau kuota secara umum seperti itu. Oke, ini kayaknya pertanyaan menarik dari Mbak Minar ya, dari Kemenperin. Ini kayaknya bisa dijawab oleh Mbak Loga ya. Pernah di auditor ya? Iya, karena Mbak Loga katanya dengar pernah di auditor ya Mbak. Jadi apakah Bappenas itu hanya memberikan beasiswa kepada fungsional perencana atau PNS yang berasal dari Biro Perencanaan? Ya, baik. Terima kasih, mohon izin ya Pak Wingyo ya. Saya jawab pertanyaan yang dari Mbak atau Mas Mainar ini dari Kementerian Perindustrian. Jadi mungkin syarat utama memang ditujukan untuk ASN yang bekerja sebagai fungsional perencana. Nah, atau yang berasal dari Biro Perencanaan. Mungkin ada kuotanya atau mungkin ada pembagian khusus, kebijakan khusus dari Bappenasnya terkait dengan asal jabatan atau mungkin jabatan dari pelamar beasiswa itu. Tapi mungkin dilihat juga dari beberapa syarat administrasinya atau mungkin semacam, kita kan juga waktu itu juga harus membuat motivasi letter, apa yang ingin kita capai dari daftar beasiswa ini. Nah, dari hal-hal seperti itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, terus kita juga memenuhi syarat dari baik segi administrasi, TOEFL, TPA, dan lain-lain. Terus dari segi kebijakan internalnya juga mendukung untuk bisa mengikuti beasiswa tersebut, bisa aja. Jadi masih dimungkinkan untuk fungsional lain atau mungkin jabatan lain, tapi masih relate, masih sangat terhubung dengan terkait dengan perencanaan ya, kebijakan manajemen kebijakan publik dan dan kebijakan mungkin terkait dengan administrasi dan lain-lain seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, mohon koreksi nanti Pak kalau misalkan salah Pak Winyo. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Loga. Nah, di sini mungkin saya lanjut ke Mbak Anida dari Bandung. Mungkin buat Bang Joko ya. Untuk seleksi TPA dan bahasa Inggris, jika salah satu seleksi tidak lolos, misal TPA tidak memenuhi skor, apakah langsung gugur atau diberikan kesempatan mengulang? Mungkin Bang Joko pernah pengalaman, teman-temannya mungkin? Ini berdasarkan pengalaman, jadi mohon izin Pak Wigyo, jadi mohon koreksi kalau saya salah. Jadi pada saat saya waktu itu seleksi, memang TPA ini kan yang pertama, yang kedua setelah seleksi administrasi. Jadi administrasi TPA, ketika itu TPA tidak lolos, nanti tidak akan dapat surat pemanggilan untuk tes TOEFL. Untuk ini pengalaman saya, teman-teman saya yang tidak lolos TPA tidak dipanggil untuk mengikuti TOEFL. Nanti di akhir tahap seleksi akan dikembalikan. Jadi ini menurut saya usul ini sangat fair. Jadi yang tidak lolos pun dikirimi surat. Jadi yang tidak lolos dikirimi surat ke instansinya bahwa misalnya di lembaga saya ada beberapa yang melamar, namanya TOEFL-nya berapa, TPA-nya berapa, keterangannya apa. Jadi ada yang keterangan TOEFL TMS tidak memenuhi syarat, atau TPA TMS, TPA tidak memenuhi syarat, atau dua-duanya memenuhi syarat, tapi pada saat penempatan itu untuk dari universitasnya tidak sesuai, itu juga ada. Jadi dipersilahkan untuk mengikuti ke seleksi berikutnya. Jadi menurut saya sangat transparan ya. Jadi nilainya juga dicantumkan di surat pengembalian itu. Mohon koreksi Pak kalau ada yang salah. Ya, saya pikir sudah benar itu Mas Joko. Oke. Ini Mas Joko kayaknya ada pertanyaan yang buat Mas Joko juga ya. Gimana kalau misalnya lolos beasiswa yang linkage,
dan sudah menjalani pendidikan dalam negeri, namun di tengah jalan tidak dapat melanjutkan ke luar negeri. Terus nih last question juga nih Mas mungkin ya, karena keterbatasan waktu ya. Ini menarik juga sih, Mas Joko kan punya 2 gelar S2 nih ya. Apakah itu dikarenakan untuk kebutuhan instansi atau gimana Mas? Dan kenapa nggak langsung doktoral aja gitu? Tuh. Yang pertama dulu saya jawab ya. Nanti susah nih yang kedua nih. Jadi yang pertama itu bagaimana jika lolos beasiswa linkage dalam negeri tapi tidak bisa melanjutkan. Ini sudah dijelaskan sepertinya untuk oleh Pak Winyo, tapi saya akan coba tambahkan ya. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan karya siswa tersebut tidak bisa melanjutkan ke luar negeri walaupun formasi awalnya atau penempatan awalnya di linkage. Yang pertama adalah IPK. IPK itu sangat krusial menurut saya. Jadi IPK itu minimal sudah pada saat semester akhir di dalam negeri. Ketika tidak bisa memenuhi syarat tersebut, akan dialihkan ke dalam negeri. Lalu yang kedua, tadi ketika memang kampus Jepangnya tidak sesuai dengan penelitiannya, itu akan disarankan untuk beralih ke dalam negeri. Ketika dari 3 pilihan tersebut tidak ada yang mau menerima dalam tanda kutip, akan dialihkan ke dalam negeri. Tapi ada juga yang mengalihkan diri sendiri ke dalam negeri. Saya ada kasus contohnya, tapi bukan di kampus saya, di tempat lain, tapi satu batch lah. Ada yang hamil, kebetulan perempuan. Itu hamil, yang mau nggak mau harus divert, harus dialihkan ke dalam negeri karena memang syaratnya tidak boleh sedang mengandung ketika pergi ke Jepang gitu. Jadi itu mau tidak mau harus dialihkan ke dalam negeri. Cuma kalau tadi pertanyaannya masalah nilai atau proposal, kalau tidak sesuai ya memang harus dilanjutkan ke dalam negeri seperti itu. Jadi ada kemungkinan untuk tidak bisa dilanjutkan ke luar negeri walaupun formasi awalnya linkage. Lalu yang kedua ya, kenapa nggak ngambil doktoral? Kan syarat ngambil doktoral harus ada S2 dulu sebenarnya. Jadi nggak bisa dari S1 langsung doktoral gitu. Dan untuk kebetulan waktu saya mendaftar belum disertakan dokumen HCDP ya. Jadi teman-teman, HCDP itu kebetulan saya juga di kepegawaian sekarang. Jadi ada namanya Human Capital Development Plan ya. Jadi itu adalah roadmap atau satu blueprint lah tentang pengembangan SDM di satu instansi. Di situ salah satunya ada memang kebutuhan pegawai dari sisi jenjang pendidikan. Jadi memang targetnya ini tahun segini S2 harus berapa, lalu tahun depan itu yang S3 harus berapa gitu sebagainya. Tapi zaman saya itu belum ada. Jadi ketika saya mendaftar ya memang saya memang direkomendasikan untuk ambil S2. Memang yang dibutuhkan itu S2. Jadi belum doktoral gitu. Jadi kenapa tadi saya bercanda saya doktoral saja gitu, karena memang jangka waktunya yang memang agak lama untuk link sini. Jadi untuk memperoleh 2 gelar tersebut membutuhkan waktu yang hampir sama dengan PhD. Tapi kita semata-mata kenapa nggak ambil PhD saja, karena memang untuk ambil PhD pun harus lulus S2 dulu kan, dan kebutuhan organisasi saat itu memang baru status S2 tuh. Karena ya memang ya memang dulu belum ada dokumen HCDP di syarat tertentu, sekarang ada, mungkin itu lebih bagus. Jadi ketika sekarang itu kan walaupun sudah ini cerita mungkin kebijakan internal segala macam. Jadi pimpinan itu pada saat pegawainya tidak terhitung dengan baik, tidak masuk dalam perencanaan HCDP. Ketika yang bersangkutan ikut tes lalu sudah diterima minta izin SK ditandatangani, itu ada kasusnya. Dulu teman saya kuliah waktu di UGM itu ada, jadi beliau sudah diterima di Jepang gitu ya, sudah lolos, sudah daftar namanya sudah hadir bersama kita gitu. Tapi ketika daftar ke kampus sudah disetujui oleh pimpinannya gitu. Dan di situ sebenarnya antara perencanaan yang tidak baik gitu. Jadi mengapa harus ada HCDP? Kalau memang tidak diizinkan pada saat dia mengikuti tugas belajar, mengapa pada saat diizinkan gitu kan? Jadi memang komitmen pimpinan juga sangat penting. Komunikasi dengan pimpinan juga harus lancar ya untuk mendaftar beasiswa ini. Jadi selain faktor-faktor teknis, komunikasi dengan pimpinan juga harus lancar. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai sudah diterima, tapi tidak keluar SK tubelnya, sudah kita tidak bisa apa-apa gitu. Kita mau protes mau apa, tidak ada SK tubel.
itu kejadian, benar-benar kejadian di teman saya yang waktu satu angkatan itu akhirnya tempatnya digantikan oleh yang bawahnya gitu. Mungkin kenapa sekarang itu harus ada dokumen HCDP dan segala macam untuk memperlihatkan roadmap, itu mungkin sih. Baik, terima kasih Bang Joko atas jawabannya. Mungkin pertanyaan dari saya, mumpung masih ada Pak Wing ya Pak ya. Last question nih Mas ya. Oke. Iya, kalau misalnya ini kita kuliah Pak, kita kan udah dapat beasiswa dari Bappenas, tapi kita selesainya tidak tepat waktu nih Pak. Misalnya molor, apakah ada penalti dari Bappenas atau ada kebijakan lain Pak? Mungkin bisa secara prinsip untuk penalti itu ada, tetapi itu tidak terlalu berat. Yang pertama mungkin kita akan berhentikan untuk biayanya. Misalnya untuk 18 bulan, kita biasanya untuk S2 dalam negeri itu 18 bulan. Kemudian living loan kita berhentikan, tapi untuk tuition fee, karena kita perjanjiannya 24 bulan, tapi mereka harus menyelesaikan 18 bulan, dan ada beberapa program studi yang harus membayar lagi, nah itu harus ditanggung oleh masing-masing peserta. Kira-kira itu aja sih. Tapi kalau sampai ada yang misalnya teledor dan atau bahkan tidak lulus karena kesalahan itu, nanti ada sanksinya. Nanti untuk mengembalikan dana, dan kemudian juga nanti kita biasanya kalau misalnya mohon maaf ya, ada yang mengundurkan diri kebanyakan, misalnya ada dari Kementerian PU nih, misalnya diterima 20 orang, tiba-tiba sudah dipanggil, sudah ditempatkan, dan kemudian mengundurkan 10 orang. Kita akan berikan sanksi juga kepada lembaganya. Kira-kira tahun depan nanti PU kita stop tahun depan, kira-kira begitu. Jadi ada sanksi kalau misalnya ada yang mundur dengan alasan yang mungkin menurut kita kurang kuat, kira-kira gitu. Ya, baik Pak Wingjo, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekalian ini Pak untuk closing statement buat para teman-teman PNS atau ASN yang ingin juga mendaftar nih, mungkin motivasinya Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama, sambil saya menutup acara ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi, dan apresiasi kepada Abdi Muda dan jajarannya yang sudah menyelenggarakan ini, sangat menginspirasi dan kemudian juga sangat informatif untuk mendorong juga teman-teman di daerah maupun di pusat untuk memajukan PNS, lembaga birokrasi dan negara kita. Yang kedua, saya juga terima kasih Mas Joko dan Mbak Loga yang juga menyampaikan testimoni. Sebenarnya tadi saya mendengarkan presentasi dua orang ini juga deg-degan ini. Jangan-jangan ini karena ini kan acak ya. Wah, ini jangan-jangan banyak memberikan hal yang negatif gitu. Nah, karena banyak juga ada beberapa yang case by case, kadang-kadang mereka mohon maaf ya, ada yang protes, ada yang dalam tanda kutip mengirim surat bahkan ke lapor atau ke ombudsman dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah bukan karena mungkin karena asal ada saya ya, moga-moga ini berdasarkan pengalaman yang benar-benar dialami, dan saya juga senang. Ternyata dibandingkan LPDP kita juga lebih bagus ya, sedikit ya. Di Ombudsman juga kita lebih bagus. Tapi banyak juga nggak apa-apa Pak. Banyak ya, kira-kira itu. Dan menurut saya ini juga menginspirasi, ada dua sisi, Mas Joko, kemudian juga Mbak Loga juga sangat memberikan inspirasi walaupun gagal, kemudian berusaha lagi, dan mereka juga melakukan inisiatif. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik abdi negara, kita sekarang ini memiliki dua masalah utama, yaitu yang seperti saya sampaikan tadi, secara kualitas dan kemudian juga kita secara sistem. Nah, secara kualitas itu banyak macamnya. Intinya adalah kita sangat berharap kepada adik-adik di PNS ini untuk bergerak lebih cepat daripada kita, dan kemudian untuk maju. Nah, tidak sampai hari ini saya belum pernah mendengar bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang bisa menimbulkan kemajuan. Baik sejarah sampai hari ini, Jepang, Malaysia, Amerika, pendidikan salah satu yang bisa memajukan suatu negara. Nah, oleh karena itu saya mendorong ini tidak hanya pendidikan formal ya, apa saja, tapi prinsipnya jangan pernah berhenti belajar dengan metode, dengan jalan apapun gitu. Jadi jangan hanya menganggap pendidikan ini, mohon maaf, seperti yang disampaikan Pak Loga dan Mas Joko, ini hanya untuk misalnya gengsi, untuk kemudian menambah embel-embel yang gelarnya panjang, terus kemudian
atau untuk pansos ya, untuk panja sosial enggak. Tetapi ini akan benar-benar Bapak Ibu sekalian bisa memberikan kontribusi kepada institusi, kepada negara ini, dan saya yakin ini juga akan memberikan kontribusi kepada individu masing-masing yang akan melaksanakan atau menggapai cita-citanya untuk melanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi atau pembelajaran yang lebih tinggi. Jadi menurut saya semangat, kemudian usaha terus, dan kemudian jangan pernah bahwa pendidikan ini menurut saya adalah bermanfaat baik itu bagi negara kita, institusi kita, dan keluarga kita. Demikian, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa tetap melaksanakan tugas dengan suasana yang pandemik ini dan tetap harus ikut beasiswa Bappenas. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Bila topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing statement dari Kak Loga nih ya. Ya. Closing statement, Pak Wingyo tadi sudah memberikan banyak pesan yang sangat berharga tentunya untuk kita semua. Ke depannya semoga teman-teman tetap sehat-sehat selalu di tengah WFO ataupun WFA ataupun semua dengan kondisi saat ini. Semoga dengan apa yang sudah kita ikuti sore hari ini, siang sampai sore ini bisa memberikan informasi dan manfaat terbaik untuk teman-teman semua. Jangan menyerah, niatnya dilurusin, usahanya dikuatin, doanya dikencengin. Jadi yang jelas masih akan ada kesempatan kalau kita tidak menyerah, gitu aja intinya. Terima kasih. Terima kasih Kak Loga. Selanjutnya closing statement dari Bang Joko. Ya mungkin tetap semangat ya, tetap semangat, dan jadikan pendidikan itu untuk merubah segalanya. Tapi benar, jadi ketika kita sudah pendidikan, berilmu, kita coba untuk mengubah sesuatu minimal dari diri kita sendiri, pasti akan ada yang berubah. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar gitu ya, silahkan mendaftar beasiswa Bappenas ini di Klaten, karena memang banyak sekali untungnya, apalagi demi untuk diri sendiri, untuk organisasi, dan juga untuk negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bener banget ya, jadi education is the most powerful weapon to change the world, katanya Nelson Mandela. Ya oke. Hari sebelum kita akhiri sesi hari ini, sebelum kita foto bareng, kita mau ngingetin lagi nih ya buat teman-teman, kan Abdi Muda lagi jualan merchandise berupa tumbler, dan 5% dari penjualan kita ini akan kita sumbangkan untuk orang-orang yang terdampak dari COVID-19. Dan juga jangan lupa follow terus podcast kita, IG kita, dan juga webinar kita yang seru ini. Ya, dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk membuat IG story buat pesan dan kesan bagaimana webinar pada hari ini. Jangan lupa follow sosial media kita, dan juga kami mendorong teman-teman buat berdonasi pada penggalangan dana Yuk Peduli untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir di Masamba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber. Saya dan Diki mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Semoga melalui kegiatan ini dan narasumber telah memberikan banyak ilmunya dapat melahirkan ayat-ayat kehidupan Indonesia. Ya, kita foto dulu ya Mas, ini 4 kali ya, karena ada 4 slide nih. Yuk, 1, 2, 3. Mungkin dibuka dulu foto ini webcamnya. Webcamnya jangan lupa dibuka dulu teman-teman. Yang masih rebahan boleh duduk. Sambil buka ganteng cantiknya. Yuk gayanya Para ASN dan calon ASN Indonesia. yes. Oke, udah siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih ya buat teman-teman kita yang mencapai 700-an, dan sampai kita tutup teman ya. Pendaftarannya luar biasa banget nih. 700 peserta dari tim PNS dan non PNS seluruh Indonesia. Iya, keren banget. Terus semangat, dan